tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam kehidupan setiap kami. Dan bersyukur Tuhan, Engkau menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Kami datang untuk bersekutu dengan Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami mau siapkan hati kami. Kami mempersiapkan seluruh kehidupan kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami sungguh percaya firman-Mu akan memerdekakan setiap kami Tuhan. Firman-Mu akan meneguhkan hidup kami. Firman-Mu akan menajamkan setiap kami Tuhan, untuk melihat tentang pengharapan yang ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Roh Kudus urapi kami semuanya Tuhan. Kami terbatas, biarlah Roh Kudus Tuhan, Roh Kudus-Mu memampukan setiap kami untuk menangkap apa yang menjadi pesan-Mu di dalam kehidupan setiap kami masing-masing. Tuhan, Engkau yang menolong hamba-Mu yang terbatas ini. Terima kasih Bapa, setiap kita yang siap belajar firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesan Tuhan berbicara tentang jangan merasa sia-sia. Kita akan lihat firman Tuhan 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Saya akan bacakan untuk kita semua. Inilah yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu. 1 Korintus pasal 15 ayat 58, demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Katakan amin Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan bersama-sama Bapak Ibu, ayat ini adalah
penegasan dari ayat-ayat sebelumnya, di mana Rasul Paulus menyampaikan 3 tema penting. Di bagian atas dikatakan tentang kebangkitan Kristus, kebangkitan kita, dan kebangkitan tubuh. Dan ayat 58 inilah pesan penting di mana Rasul Paulus mendorong, menasehati, mengajar, bahkan meneguhkan jemaat di Korintus pada saat itu, bahwa apa yang mereka lakukan atau percayai tidak akan pernah sia-sia. Pesan apa yang disampaikan dalam ayat tersebut? Ada 4 pesan disampaikan di sana, yang ditegaskan di sana. Dikatakan apa? Berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, dan jeripayamu tidak akan sia-sia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, beberapa hari yang lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang pesan Tuhan ini, Bapak Ibu. Ada 2 hal yang penting yang harus kita pelajari atau renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Yang pertama adalah lakukan segala sesuatu dengan dasar yang benar. Kita sama-sama belajar, Bapak Ibu. Lakukan segala sesuatu dengan dasar yang benar. Saya akan ajukan pertanyaan buat setiap kita, Bapak Ibu. Apa yang menjadi dasar kita dalam melakukan segala sesuatu, dan apa tujuannya? Kalau kita seorang pelayan Tuhan, atau kita seorang orang percaya, apa dasar kita melayani Tuhan? Apa dasar kita mempercayai Tuhan? Apa tujuan kita melayani Tuhan? Yang saya renungkan gini, Bapak Ibu, jangan sampai kita tidak memahami apa dasar, apa tujuan kita melayani Tuhan. Kalau seseorang tidak memahami dasar dan tujuannya, maka sangat mudah kecewa, maka sangat mudah untuk undur dalam panggilan, dalam pelayanan. Bahkan dikatakan kehilangan semangat kalau orang tidak tahu apa tujuan, apa dasarnya dalam melakukan segala sesuatu. Saya ambil contoh ini, Bapak Ibu. Kita pernah mempelajari tentang kisah 2 murid yang berjalan ke Emmaus. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ketika Yesus menghampiri mereka bercakap-cakap tentang apa yang terjadi pada saat itu. Ya kan? Kalau saya menyimpulkan bahwa apa yang menjadi dasar pemikiran, apa yang menjadi dasar motivasi seseorang dalam hal mengikut Yesus pada saat itu. Nah, 2 murid ini mewakili bahwa dasar mereka adalah mereka punya pengharapan, yaitu supaya bangsa Israel mengalami pembebasan pada saat itu dari kekuasaan Romawi. Jadi kita bisa melihat dasar, kita bisa melihat tujuannya apa. Mereka tidak sepenuhnya mengikut Yesus. Ada harapan, ada agenda tertentu yang mereka harapkan tercapai pada saat itu. Kalau saya memperhatikan mereka kecewa. Mereka merasa sia-sia selama mempercayai, mengikut Yesus pada saat itu. Setelah kita belajar pada pagi hari ini, Bapak Ibu, kita lihat dasar firman Tuhannya. 1 Korintus pasal 3 ayat 10-12. Ini yang Rasul Paulus ajarkan. 1 Korintus pasal 3 ayat 10-12. Nanti ada 2 ayat, ada 2 dasar firman Tuhan, Bapak Ibu, yang akan saya bacakan buat kita. 1 Korintus pasal 3 ayat 10-12, demikian firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus.
Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas atau perak atau batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat 14 itu yang menjadi penekanan saya. Dikatakan apa? Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Apa yang harus Paulus mau sampaikan kepada setiap kita? Termasuk kepada jemaat di Korintus pada saat itu. Dikatakan apa? Yang menjadi dasarnya adalah Yesus Kristus itu sendiri menjadi dasar segala sesuatunya, Bapak Ibu. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, apa yang dikerjakannya, itu tidak menjadi sia-sia. Karena apa? Dasarnya sudah benar. Dasarnya bukan diri Paulus sendiri, tapi dasarnya yang digunakan di sini adalah Kristus itu sendiri. Sekarang kita lihat Kolose pasal 3 ayat 23. Demikian firman Tuhan, Kolose pasal 3 ayat 23. Dikatakan seperti ini, Bapak Ibu. Apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Dasarnya sudah jelas. Dasarnya adalah melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Baik dalam pelayanan, lakukan seperti untuk Tuhan. Dalam pekerjaan, lakukan seperti untuk Tuhan. Dalam keluarga, lakukan seperti untuk Tuhan. Dalam komunitas, dalam studi, lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Ini yang menjadi dasar kita, Bapak Ibu. Kalau orang melakukan segala sesuatu, dasarnya adalah Kristus, maka tidak ada yang sia-sia. Tetapi apa yang kita lakukan akan menjadi sia-sia kalau dasarnya salah, Bapak Ibu. Kita pernah belajar tentang membangun dua dasar. Ada yang membangun rumah di atas batu, ada yang membangun di atas pasir. Mana yang lebih kokoh, Bapak Ibu? Di atas batu atau di atas pasir? Tetapi kita belajar dari ayat ini. Apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hati. Jadi, sebagai kesimpulannya, Bapak Ibu, kita harus belajar bersama-sama merenungkan hal ini. Ya kan? Kalau dasarnya dengan kekuatan manusia, kalau dasarnya dengan pengetahuan yang kita miliki, dasarnya dengan kekuatan sendiri, saya percaya apapun yang kita kerjakan akan menjadi sia-sia, akan menjadi gagal apa yang kita lakukan. Tetapi kita mau belajar. Yang pertama adalah apa yang harus kita lakukan sehingga kita tidak merasa yang kita kerjakan adalah sesuatu yang sia-sia. Lakukan segala sesuatu dengan dasar yang benar. Dasarnya adalah harus dibangun di atas Kristus. Apapun juga. Poin yang kedua. Poin yang kedua adalah menyadari bahwa apa yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia, Bapak Ibu. Jadi kita harus menyadari dulu. Paulus menyampaikan ini, Bapak Ibu, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 bagian B. Dikatakan gini, Bapak Ibu. 1 Korintus 15 ayat 58 bagian B. Dikatakan apa? Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Kata kuncinya adalah dengan Tuhan. Nah, kita belajar bersama-sama. Dikatakan apa? Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan, ini perlu kita garis bawahi, dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Saya mau sampaikan bahwa apapun yang kita kerjakan, Bapak Ibu,
Di bidang apapun yang Tuhan percayakan, kalau kita tidak lakukan bersama Tuhan atau dengan Tuhan, semuanya akan sia-sia. Persekutuan kita sia-sia, kepercayaan kita sia-sia, pengorbanan-pengorbanan yang kita lakukan sia-sia. Semuanya akan sia-sia kalau tidak didasarkan dengan Tuhan atau bersama dengan Tuhan. Kita giat melakukan segala sesuatu, kita rajin melakukan segala sesuatu, tetapi kalau bukan dengan Tuhan, semuanya gagal, Bapak Ibu. Itu sudah dijabarkan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Dan saya percaya setiap kita diberkati, setiap kita diteguhkan kembali, Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, semua apa yang kita kerjakan atau lakukan tidak akan sia-sia. Betul bukan? Kalau kita melakukan bersama dengan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu bahwa tidak ada yang sia-sia kok. Pelayanan kita, mungkin kesaksian-kesaksian yang kita sampaikan kepada orang-orang sekitar kita, itu tidak akan pernah sia-sia. Kita pernah mungkin menginjil tapi ditolak, itu tidak akan pernah sia-sia kok. Tetapi kalau kita lakukan bersama dengan Tuhan, saya melihat tentang apa sih dasarnya bahwa apa yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-20. Apa sih dasarnya? Ternyata dasarnya adalah tentang kebangkitan Kristus, Bapak Ibu. Karena saya renungkan bahwa tanpa kebangkitan Kristus, artinya tidak ada yang sia-sia, Bapak Ibu. Lakukan tugas kita, lakukan pelayanan, lakukan teguhkan iman kita. Apa yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Saya percaya biarlah renungan yang singkat ini memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat karya-Mu yang dahsyat di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih buat peneguhan Tuhan bahwa apapun yang kami kerjakan tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Kalau kami lakukan bersama dengan Engkau, bersama dengan kekuatan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan iman kami untuk terus percaya kepada Engkau Tuhan, sampai kepada akhir hidup kami. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk mengejar, melakukan setiap apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus, setiap kita percaya bersama-sama katakan amin. Shalom Jemaat Tuhan, saya percaya kita telah diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan yang baru saja kita dengar pada hari ini. Dan saya akan memberitakan seputar kegiatan RDMB selama sepekan ke depan. Di hari Selasa sampai dengan Jumat, ada 2 pagi yang akan diadakan pada pukul 7.55 melalui live streaming di aplikasi Zoom, atau dapat dilihat juga di YouTube. Di hari Rabu, ada komsel yang akan diadakan pada pukul 7 malam dan akan melalui Zoom call yang akan berada di aplikasi Zoom. Dan untuk komsel youth akan diadakan pada pukul 7:30 malam di Google Hangouts. Di hari Minggu ada ibadah raya yang akan diadakan pada pukul 9 pagi melalui streaming di YouTube. Untuk jemaat-jemaat yang mau memberikan persembahan seperti persembahan ibadah, perpuluhan atau persembahan lainnya, dapat mentransfer ke rekening GBI Pastur yang akan tertera di bawah ini. Demikianlah seputar kegiatan RDMB selama sepekan ke depan. Stay strong, stay healthy, stay anointed, stay safe, and stay at home. God bless you.